Ya, selamat malam juga. Kita bertemu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Iya, Ustadz juga betul Bang. sehat, Selamat bisa malam ya. dipertemukan. Iya, Mm-mm. ya Tapi gitulah. Bang, Anda dikasih gelar loh oleh netizen, setahu saya. Gak apa-apa Pak Ustadz, gak apa-apa Iya, itu. Itulah, duta misal katanya duta misal. itulah awal mungkin Pak Ustadz. Mungkin cara komunikasi itu seperti itulah yang apa. Mm-mm. Yang mungkin setiap kita umat manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang Mm-mm. paling Yesus penting yang manusia harus bukan Bang. Yang paling penting kita ambil yang mana yang terbaik. Kalaupun kurang Mm-mm. baik ya nggak usah kita ambil. Iya, betul Ya, Bang. ah, Saya ah, sepakat itu apa yang dikatakan Abang. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Sepakat saya. Yesus manusia, betul? kemarin kan udah pernah kita bahas itu Pak Ustadz. Oh ya, dia Yang perlu manusia saya ya. yang perlu saya pertanyakan ini kan, Pak Ustadz bilang Kristen tidak selamat gitu kan. Oh, oh. Ah, jadi menurut Pak Ustadz itu di mana ada keselamatan itu supaya bisa diselamatkan, dan terus bagaimana cara untuk meraih keselamatan itu? Salah, salah. Perhatikan dulu pertanyaan saya dari judul. Kristen tidak Iya, selamat? Tanda tanya. Maka saya akan iya, tanyakan kepada Anda. Apakah iya. Anda dijamin selamat? Eh, Kalau kita ulang-ulang ayat itu sebenarnya itu loh Pak Ustadz. Tapi jadi bosan. Tapi gak ada salahnya juga, itu sebenarnya jawaban apa itu di atas Pak Ustadz. Jawaban dari tema kita ini Kristen tidak selamat, sebenarnya itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Kalau menurut Wah, pendapat saya, ya kan jangan Pak. pendapat Abang. Menurut Ah, Yesus, pernahkah dia menjamin Kristen untuk selamat? Menurut Yesusnya yang saya cari, bukan menurut Abang. ya, eh, ini masalah apa itu Pak Ustadz? Masalah kepercayaan. Nah, Tergantung, kepercayaan. Ya kita juga nggak tergantung. bisa imani saja doang, Bang. Ya, Hmm, kalau saya gini, Bang, saya berani mengatakan umat Islam itu dijamin selamat. Karena apa? ya, Ada ya, beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis gitu. Di hmm, Al-Qurannya, Quran Surah Maryam ayat 72, "Tsumma hmm, nunajjil ladzina taqaw", dan Allah menyelamatkan orang Islam. Tuh. hmm. Terus di hadis, Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Nah, tuh, Oh, kecuali yang hmm. enggan. Itu kan ada gitu tertulis. Bukan cuma imani saja, ada dalilnya. Nah, hal yang sama akan saya pertanyakan dengan Kristen. Di mana Hmm. Yesus menjamin Kristen untuk selamat? Kalau apa bisa saya jawab Pak Ustadz sesuai dengan keyakinan kami ya Pak Ustadz ya. Dan saya juga sekarang sampai sekarang kan begitu. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah jaminan untuk kami bisa diselamatkan. Bukan hanya berlaku kepada orang Kristen tetapi bagi seluruh dunia. Oh, bagi seluruh dunia. Iya, tanpa misalnya Baik terkecuali bang, misalnya yang itu Pak. bang, yang dicari itu yang ini aja deh bang, yang minim, yang ditokohkan oleh pihak Kristen gitu yang saya maksud. Kan Hmm. Yesus itu kan tokoh dari Kristen, Tuhannya Kristen. Maka Tuhan ini kan pasti menjamin keselamatan, seperti di Islam kan Tuhan Ah, umat Islam menjamin umat Islam untuk selamat. Makanya saya tanya dan saya cari di mana Yesus menjamin Anda selamat. Itu yang saya tanya, Bang. Jadi yang paling terakhir untuk memastikan orang Kristen itu bisa diselamatkan Pak Ustadz, ketika misalnya mati di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Ah, di saat misalnya dia bangkit di hari yang ketiga, disitulah dia memberikan pengharapan yang pasti kepada umat manusia bahwasanya walaupun kita mati di dalam kebenaran, tapi bisa dibangkitkan kembali apabila kita bisa sudah bertobat. Itulah suatu misalnya jaminan, misalnya tanpa misalnya kita sadari Pak Ustadz, apabila kita benar-benar beriman sepenuhnya kepada Yesus, maka dia memberikan keselamatan itu lewat misalnya pertobatan kita. Jadi Baik, eh, Bang. walaupun misalnya Terus tadi Pak Ustadz bilang tadi bahwasanya kita di Islam itu dijamin masuk surga, suatu itu tidak apa itu Pak Ustadz, tidak ada jaminan kita semua bisa masuk surga.
baik yang Kristen pun begitu juga dengan Muslim. Tanpa ada pertobatan tidak ada yang bisa diselamatkan. Bang, pertama-tama ya abang perlu tahu, Muslim itu ya bertobat itu tiap hari. Bahkan habis dia sholat itu sehari 5 kali yang wajib. Habis dia sholat, tobat itu Muslim bang, ya. Setiap sholat dia bertobat tiap hari. Gini bang, itu kan pemahaman dari Anda dan cuma misalnya, kan gitu misalnya. Saya nggak cari misal bang, nggak cari misal. Saya cari teks di kitab Anda di mana Yesus mengatakan bahwa dia menjamin Kristen untuk selamat. Di mana di Kristen itu ya Pak Ustadz ya? Iya, ini teks ya bang ya, yang saya cari teks, bukan konteks atau pemahaman, tapi teks. Sebentar dulu ya Pak Ustadz ya, memang masih kurang sih sebentar ya Pak Ustadz sambil saya cari. Yang di YouTube suaranya masa nggak ada? Ada nggak suara di YouTube teman-teman? Ada nggak? Oke, ya silakan abangnya cari data dulu ya. Sebenarnya pernah itu, tapi ayatnya itu nggak tahu saya Pak Ustadz. Demikian bunyinya dikatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali. Yohanes 10 ayat 28. Ada itu yang komen di post saya, Yohanes apa tadi itu, Yohanes 10 ayat 28 ya. Mana tahu ada dari Kristen juga yang di bawah ini yang bisa dapatkan. Kita coba dulu buka, karena ada yang komen tadi sambil saya lihat Pak Ustadz, entah dari situ karena Yohanes 10 ayat 28. Baik, saya tahu. Pak Ustadz ya. Saya tahu Yohanes 10:28. Dia saat itu ngomong sama Yahudi atau ngomong sama Kristen itu? Aduh abang. Yohanes 10 nomor 28, Yesus sedang ngomong sama Yahudi, bukan sama Kristen bang. Masya Allah. Enggak Pak Ustadz, gini, saya tadi mana tahu ada tadi yang dapat dari tappingan di bawah yang Kristen, tapi ada dari tappingan ini nggak pas misalnya jawabannya menurut yang saya lihat di sini Pak Ustadz. Iya, saya nyari tekstualnya. Kata Yesus, aku menjamin keselamatan untuk Kristen. Oh, suara misalnya kurang keras. Ya, kayaknya kurang keras suara dia ya. Kalau suara saya gimana teman-teman yang di YouTube? Soalnya saya bukan misal ya, bukan gitu. Dengar suara saya Pak Ustadz? Oh, ada ya, ada. Oke. Katanya suara abang terlalu kecil. Oke, jelas. Bentar. Oke. Bentar ya. Cari dulu bang, cari dulu. Saya mau ini dulu. Udah ketemu? Belum Pak Ustadz, belum. Cari aja dulu. Di mana tekstualnya? Makanya kalau dalam diskusi itu kita perlu jujur biar enggak stuck gitu lah. Iya. Ayo. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah. Ada yang komen di bawah ini. Ada yang komen di bawah ini tadi di abang cari data atau komen sih? Oke. Abang ini cari data atau baca komen? Masya Allah. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada dari komen dari bawah ini Yohanes 14 ayat 6. Saya coba buka apakah bisa dapat dari ayat itu untuk menjawabnya atau tidak gitu Pak Ustadz. Saya tahu isinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tahu itu bukan itu yang saya maksud. Yesus berkata, aku menjamin
keselamatan Kristen. Oh, Itu aja yang oh, saya minta. oh, Ya. ini Pak Ustadz. Saya udah mulai dapat Pak Ustadz. Oh, di Karena mana dapatnya? mungkin entah pas atau tidak itu tergantung pemahaman kita semua. Kalaupun diterima, kalau tidak. Karena ada saya lihat tippingan dari apa ini dari Yohanes 14. Saya bacakan dulu ayat satunya Pak Ustadz. Di sini rumah Bapa. Artinya di sini Pak Ustadz dia memberikan apa jaminan kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 saya bacakan Pak Ustadz ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ya kan, maksudnya aku itu adalah Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di situ misalnya salah satunya jaminan Pak Ustadz. Artinya di sini coba kita buka juga Alkitab Pak Ustadz di situ atau melalui laptop. Nah, buka misalnya Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 yang saya bacakan. Mungkin kalau kita lanjutkan masih dapat terus maknanya Pak Ustadz. Karena di sini judul besar adalah rumah Bapa. Macet, Artinya Bang, macet. Siapa yang macet ya? Pak Ustadz yang macet. Jaringan Pak Ustadz kalau mau sini ya. Macet ini. Bentar. Jaringan saya kok tiba-tiba merah gitu. Bentar ya. Bentar ya Bang ya. Iya. Nggak tahu kalau bisa apa kalau kubuat kamera belakang melalui Alkitab Teman-teman, ini Pak Ustadz ya. ini kurang kayaknya kurang tap deh. Ya. Macet. Terima kasih orang Kristen yang memberikan membantu saya. Bentar ya Bang ya. Nah, hijau udah. Membantu saya untuk ayat tadi apa itu Yohanes 14 ayat 1 ya kan. Udah Pak Ustadz dengar? Udah jelas. Tadi macet. Kalau misalnya kurang yakin Pak Ustadz bisa juga dibuka di situ di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dulu Pak Ustadz. Yohanes 14 1 sampai 3 saya tahu. Bang, di situ tidak ada tekstual yang saya minta. Tahu saya kitab Anda itu, Bang. Ya, jangan salah gitu. Ya, ini siapa sih yang naikin? Bentar, Bang. Oke, Pak Ustadz. Maksud saya di situ Pak Ustadz karena Pak Ustadz tadi bilang dari mana Yesus memberikan kepada orang Kristen itu menjamin bahwasanya bisa selamat kan begitu Pak Ustadz ya. Nah, di sini di dalam Yohanes 14 ini memberikan kita pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti bahwasanya dia pergi ke ke surga ya. Ya, kalau kita baca ayat satunya Pak Ustadz kita ulangi lagi bisa. Karena ini adalah salah satunya misalnya kenapa kami orang Kristen Pak Ustadz sangat percaya dan yakin. Bang, misalnya sorry banget nih Bang ya. Itu tidak menyentuh dari pertanyaan saya. Saya minta tekstualnya Yesus berkata, aku menyelamatkan Kristen. Itu yang saya minta, bukan aku ke surga menyediakan tempat untukmu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu yang saya minta, tapi tekstual di kitab Anda, yang tertulis di kitab Anda yang saya maksud. Di mana Yesus mengatakan, aku menjamin keselamatan untuk Kristen. Itu yang saya cari Bang, bukan yang lain-lain. Kalau Abang mengatakan, ya udah itu nggak ada, ya udah jujur aja nggak ada, kita nggak akan stuck gitu. Maka kita akan lanjut. Begini Pak Ustadz, arti Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya kan? Pengikut jadi tanpa terkecuali Pak Ustadz, tanpa terkecuali siapapun yang percaya kepada Yesus dengan ajarannya, kan begitu Pak Ustadz? Apa ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu salah satunya tadi di dalam Yohanes 14 ini, ya. Jadi orang Kristen itu adalah pengikut. Seperti contohnya, saya bikin perumpamannya. Saya pengikut Ustadz Yusuf. Artinya apa ajaran Pak Ustadz? Saya imani dan saya percayain.
Ketika misalnya ajaran Pak Ustadz Yusuf misalnya tidak saya percaya dan tidak saya iman, saya tidak menjadi pengikut Pak Ustadz. Itu namanya Kristen, itu adalah pengikut. Oke. Baik Bang, saya sedikit nanya dong. Oke. Kalau Kristen itu pengikut Yesus, kapan Yesus nyuruh ke gereja? Kapan Yesus menyuruh ke gereja Pak Ustadz ya? Jadi gereja itu sebenarnya Pak Ustadz tempat persekutuan, sama juga di masjid. Iya Tempat tahu. persekutuan. Kalau di mana Yesus menyuruh ke gereja? Ke gereja lah kamu. Gini Pak Ustadz, ya kan? Kalau kita misalnya saya berikan perumpamannya ini Pak Ustadz. Atau Bukan ilustrasi perumpamaan, saya cari ini. perintah Bang. Di mana Yesus mengatakan ke gereja lah? Di mana itu? Itu yang saya tanya. Saya bukan minta perumpamaan yang tertulis. Yesus memerintahkan ke gereja. Ya, Kan Anda mengaku pengikut Yesus. Iya. Kalau ke gereja itu Pak Ustadz adalah persekutuan. Tahu saya, mana perintah Yesus untuk ke gereja? Kalau itu mungkin belum saya pelajari, cuman hanya ilustrasinya aja saya berikan perumpamannya sama Ustadz. Ilustrasi dan belum dipelajari. Gini Pak Ustadz. Karena kan pertanyaan Pak Ustadz kan secara tiba-tiba. Pertanyaan Pak Ustadz kan secara tiba-tiba. Kalau Anda mengatakan kayak gitu Bang, maka akan saya bantah. Selama saya membaca kitab Anda, 7 tahun lebih saya baca, itu tidak pernah saya temukan satupun perintah Yesus untuk ke gereja. Ya. Bisa jadi benar itu yang Pak Ustadz bilang ya kan, mungkin karena saya juga masih tahap belajar ya Pak Ustadz ya. Saya berikan ilustrasi Pak Ustadz. Kalau kita ada lidi 1 biji untuk menyapu halaman tidak akan bisa membersihkan halaman. Tapi coba dikumpulkan 10 biji sapu itu bisa untuk menjadi membersihkan. Atau misalnya ini istilahnya itu ilustrasinya lagi Pak Ustadz. Kita misalnya memasak pakai kayu. Kalau cuma 1 kayu Pak Ustadz, itu tidak bakalan bisa masak dan tidak bakalan bisa hidup. Ketika misalnya dikumpulkan kayu ini, diletakkan dengan satu yang lain, maka bisa hidup. Begitu juga misalnya imat manusia. Kalau dia hanya seorang diri tanpa ada koneksi dengan yang lain, maka tidak akan bisa bertumbuh iman itu. Maka adalah namanya persekutuan. Persekutuan itu satunya yang lain selalu menguatkan. Salah satunya adalah misalnya yang belajar teologi yang disebut sekarang adalah seorang pendeta. Bagaimana misalnya seorang pendeta ini dia memberikan misalnya namanya rumah ibadah untuk persekutuan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang disebut namanya rumah ibadah, termasuklah namanya gereja. Itu kalau misalnya di Alkitab Pak Ustadz mungkin saya nggak dapat, dan mungkin tidak ada misalnya saya baca, mungkin belum ada saya baca. Gitu dong Bang, nggak usah muter-muter. Di mana perintahnya nggak ada, jujur aja nggak ada, nggak usah muter dulu. Yang saya tanya itu intinya, jujurlah. Kalau nggak ada gitu ya, nggak ada, nggak akan saya bahas lagi. Kalau orang jujur ngapain saya bahas lagi gitu loh ya. Kalau abang muter dulu, ini pendeta, ini persekutuan, ini bla bla bla, ini itu, ini jawabannya apa saya pikir kayak gitu. Akhirnya nggak ada juga saya baca kayak gitu. Ngomonglah dari awal, buang-buang waktu kalau kayak gitu Bang. Maksudnya gini Pak Ustadz, saya nggak tahu ada atau tidak, tapi masih belum saya baca. Seandainya sudah saya baca, contohnya seluruh isi Alkitab ini Pak Ustadz, ada salah satunya yang dinubuatkan atau yang disampaikan kepada orang Kristen pada umumnya, khusus isinya Alkitab itu ada tulisan, bisa juga saya sampaikan sama Pak Ustadz, tapi karena belum saya baca keseluruhannya isi Alkitab ini, sehingga saya bisa sepenuhnya saya memberikan jawaban bahwa ini ada tertulis dalam Alkitab. Tapi ini tadi ilustrasinya yang saya berikan sama kita supaya kita paham kenapa orang beribadah, kenapa ada gereja kan. Makanya tadi saya bilang tadi itu adalah gereja, itu adalah tempat persekutuan Bang. Karena saya mau tanya, abang ini jadi Kristen dari kecil? Iya Pak Ustadz. Kalau dari kecil kok kenapa nggak baca kitabnya? Sedangkan saya Islam aja udah selesai baca kitab Anda. Oke. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ada misalnya kelebihannya Pak Ustadz. Kalau saya sebenarnya Pak Ustadz nggak terlalu kalau boleh jujur ya Pak Ustadz, sebenarnya ilmu saya tidak seberapa. Saya cuma 3 minggu di kelas SD Pak Ustadz, nggak ada sekolah saya. Jadi umur 15 tahun baru tahu saya membaca.
Itu pun saya belajar sendiri Pak Ustadz. Jadi saya memberanikan diri untuk misalnya sharing pun kepada Pak Ustadz di sini karena saya belajar sedikit untuk membaca Alkitab sekarang Pak Ustadz. Baik. Jadi gini Bang, saya juga sharing kepada Abang ya tentang yang pernah saya baca. Tidak pernah Yesus itu memerintahkan untuk ke gereja di kitab Anda, tidak pernah saya temukan. Saya udah baca kitab Abang, nggak bohong. Nah, saya bukan orang baru di dalam apologet Islam, bukan orang baru, tapi orang lama gitu. Sampai-sampai saya habis baca kitab Anda itu semenjak dulu. Tiap hari dibaca sejarahnya kayak gimana. Paham saya. Maka dari itu saya akan katakan kepada Abang sesuai yang saya baca dari kitab Anda tidak akan pernah temukan Yesus memerintahkan ke gereja. Gak akan pernah ada gitu. Nah ketika tidak ada perintah Yesus itu, apakah kita bisa sebut dia pengikut Yesus? Sedangkan Yesus tidak memerintahkan. Yesus tidak memerintahkan ke gereja. Lalu Anda mengaku-ngaku pengikut Yesus. Itu gimana ceritanya? Kata Yesus, kata Abang, Yesus, aku itu pengikut kamu. Ya, Yesus bakal tanya, kenapa kamu ke gereja? Aku nggak ada perintahin kamu ke gereja. Kamu ikut siapa kata Yesus? Kan kayak gitu jadinya Bang. Nah, kita secara logika ya Pak Ustadz, kita juga berpikir secara logika. Tadi saya memberikan ilustrasi seperti apa tadi kayu kita memasak, satu kayu itu tidak mungkin bisa kita nyalakan. Begitu juga seorang manusia atau misalnya pendeta dia sudah belajar teologi lalu dia bercakap-cakap dia seorang diri, itu tidak akan bakalan hidup. Makanya ada misalnya namanya persekutuan. Ya, persekutuan sama juga Pak Ustadz. Pak Ustadz contohnya udah belajar teologi atau belajar Al-Quran yang seperti Pak Ustadz bilang kemarin bisa misalnya membaca dan bisa memberikan arti atau artinya isi itu dan bisa menerjemahkan. Cobalah kalau Pak Ustadz contohnya datang ke apa? Ke masjid, hanya seorang diri, tanpa misalnya persekutuan umat. Pasti sama siapa ngomong kan begitu. Nah, makanya tadi saya bilang gereja itu adalah atau termasuk masjid itu adalah persekutuan supaya di situ kita bisa dipertemukan, saling ada sebagai memimpin misalnya kalau di gereja itu ada yang berkhotbah, kalau di apa juga di masjid juga ada yang berkhotbah. Jadi abang mau katakan ke saya bahwa gereja itu tempat ngumpul-ngumpul doang gitu. Tempat persekutuan itu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, untuk ngumpul beribadah gitu. Beribadah. Sama halnya seperti masjid Pak Ustadz, karena juga kita punya agama dan keyakinan masing-masing. Seperti Pak Ustadz juga ada namanya tempat ibadahnya masjid. Kalau kami Kristen adalah gereja. Kalau kayak gitu Bang, waktu Yesus hidup, Yesus itu ke gereja atau ke sinagog sih Bang? Kalau pernah juga kita baca itu atau kita dengar kemarin dari Pak Pendeta itu Pak Ustadz. Kalau zaman dulu itu sinagog, itulah namanya tempat ibadah bangsa Israel waktu dia masih hidup, ya kan? Iya. Yesus kan ke bait Allah bukan ke gereja. Jadi kalau di situ ngapain Pak Ustadz, Abang ke gereja kalau kayak gitu? Ikutlah seperti Yesus ya. Jangan membangkang dengan Yesus. Makanya kan saya udah bilang sama Abang kemarin, apa itu Kristen bagi saya? Kan pernah ditanya. Kristen adalah penyembah dan pembangkang Yesus. Itu bagi saya Bang. Udah saya jelaskan. Baru lagi Pak Ustadz. Kalau zaman dulu kan sinagog itu kan tempat perkumpulan juga itu Pak Ustadz. Untuk tempat perkumpulan persekutuan misalnya apa? Umat yang memuji nama Tuhan. Ya mungkin sekarang dialihkan menjadi apa? Misalnya orang yang percaya kepada Yesus, ya tempat persekutuannya itulah gereja. Kalau zaman dulu itu di bangsa Israel itu adalah sinagog. Itu beda Bang, beda. Sinagog dengan gereja kegunaannya beda. Gimana kegunaannya Pak Ustadz? Gini, kalaunya mereka ke sinagog, mereka tidak menyimbolkan Tuhan semesta alam itu kayak gimana. Tapi kalau kita lihat ke dalam gereja, ada salib, ada burung merpati, ada patung Maria, kayak gimana itu? Oh iya Pak Ustadz ya. Beda kegunaan. Sama di masjid. Apalagi masjid, anti banget masjid kayak gitu Bang. Ya, masjid kami itu nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada simbol apapun gitu. Itu masjid itu. Memang kalau kita juga Pak Ustadz ya di gereja pernah kemarin saya ceritakan kita dari
sekte mana. Dan kita di gereja pun Pak Ustadz nggak ada yang namanya salib. Karena menurut kayak pernah juga saya tanyakan sama baru dengar saya sama abang nih, di gereja nggak ada yang namanya salib. Ini baru lagi nih abang nih, iya serius, di gereja nggak ada salib. Di gereja kita, gereja Advent itu nggak ada salib Pak Ustadz, nggak ada misalnya adanya bentuk apa? salib Burung merpati. Maksudnya nggak ada apa misalnya seperti di atas gereja itu ada salib, nggak ada. Jadi pernah juga kita tanyakan sama Pak Pendeta itu dulu, kenapa kita Kristen juga Pak Pendeta, tapi kenapa apa namanya itu Kristen yang lain itu lambang gereja itu adalah ada salib. Itu pernah juga, wajar kita pertanyakan itu kan, karena kita baru percaya misalnya saya masuk gereja Advent. Rupanya di situ Pak Ustadz, dia pendeta memberikan pengertian atau penjelasan kenapa tidak ada salib, karena salib itu sebenarnya adanya di kuburan. Itu menandakan ada salib adanya di kuburan bang. Itu salib itu adalah sebenarnya ini serius loh bang, aneh salib adanya di kuburan, buat apa coba? Salib itu dia dengan kematian Pak Ustadz. Kan salib itu adalah membawa kematian Yesus di kayu salib. Cuman kalau kita yang Kristen yang lain itu, atau saya dulu juga Pak Ustadz termasuk Protestan, yang kalau saya termasuk suku Nias BNKP. Ya BNKP itu termasuk KBP kalau di gereja Batak kan. Jadi memang punya salib. Ya setelah saya bergabung masuk gereja Masjid Advent hari ke-7, saat itu juga saya bertanya, karena sebelumnya kalau identik dengan gereja itu adalah salib, ya itu melambangkan orang Kristen, ya, salib. Setelah kita masuk di di gereja Advent itu, ya perlu kita pertanyakan. Oh berarti abang Adventnya kagak makan babi juga kan? Iya betul itu Pak Ustaz. Sunat kagak? Kalau masalah sunat itu Pak Ustaz, kami dari suku Nias itu kami diwajibkan sunat, baik Islam baik Kristen. Bisa Bapak abang sunat nggak? Sunat Pak Ustaz. Kalau kita di Kristen itu suku Nias itu baik Islam, baik Kristen tetap sunat. Bisa juga Bapak share Ustaz nanti kalau kok merah lagi jaringan saya bang, bentar putus lagi saya loh. Apa ini jaringan kagak jelas sekali malam ini.